Selamat pagi saudara-saudara, kembali lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan nyanyikan lagu Saat Ini Saat Indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah-Mu. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku
Saya minta Leonel masuk dalam doa untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami masih dapat beribadah saat hari ini Tuhan. Meskipun online Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan, hati kami hanya tertuju padamu Tuhan. Hati kami hanya untuk menyembah dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong berkati setiap dari kami Tuhan, supaya apa yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berjalan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita akan beribadah memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Diberi Kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lala. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, walaupun masih di rumah secara online. Kita akan sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauh
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang
minta Tasya masuk lama untuk mengawali, untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua penyertaan-Mu selama kami puji-pujian Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan siapkan hati pikiran kami dan juga Om Markus yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat ketemu lagi dalam ibadah walaupun masih online di rumah. Tetap stay, tetap konsentrasi untuk kita mau dengar firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali, mari kita akan melihat apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentang tema kita masih loyalitas, tetapi hari ini firman Tuhan saya kasih tema sebagai subtemanya begitu ya, adalah berjuang sampai akhir. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ini bersama-sama di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Ya, bagian multimedia mungkin bisa dikeluarkan saja. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil sesuai, saya ulangi, mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Sekali lagi, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini boleh dikatakan adalah ayat Wahyu itu biasanya berhubungan dengan akhir zaman begitu ya. Dan memang di situ itu menyampaikan tentang satu peperangan di akhir zaman antara Allah dengan pasukannya, dengan umatnya, namun juga atau melawan antikris dengan segala pasukannya juga. Namun saya tidak akan menyampaikan tentang itu, tetapi yang mau saya sampaikan tetap berhubungan dengan loyalitas kita, yaitu berjuang sampai akhir. Nah, kalau saya melihat ayat ini di dalam terjemahan yang lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini, maka di sana dikatakan demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka ini adalah umat Allah, ya. Akan berperang. Mereka di sini bukan bukan umat Tuhan, tetapi adalah antikris dengan segala pasukannya tadi akan melawan anak domba itu. Tetapi anak domba itu dengan pengikut-pengikutnya yang setia, yang telah dipanggilnya dan dipilihnya itu akan mengalahkan raja-raja itu. Sebab Dialah Tuhan segala tuan dan Raja segala raja. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa mereka atau antikris dengan pasukannya itu akan berperang melawan anak domba itu. Tetapi anak domba itu dengan pengikut-pengikutnya itu gerejanya yang setia, yang telah dipanggilnya dan dipilihnya itu akan mengalahkan raja-raja itu. Sebab Dialah Tuhan segala tuan dan Raja segala raja-raja. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, kita ngomongin tentang berperang, tentang peperangan rohani di sini ya. Peperangan akhir zaman, dan ternyata bahwa yang namanya loyalitas dan juga kesetiaan itu juga terus didengungkan, terus disampaikan oleh Tuhan sampai kepada yang namanya akhir zaman. Di dalam peperangan dikatakan bahwa pengikut-pengikutnya akan bersama anak domba itu. Dan mereka juga akan mengalahkan
raja-raja itu dikatakan, ya, yaitu mereka yang setia, yang telah dipanggilnya dan yang telah dipilihnya. Puji Tuhan. Ya, dan apa maksud dari apa yang kita dapat pagi hari ini? Kita lihat yang pertama bahwa hidup adalah sebuah peperangan atau sebuah pertandingan, ya. Sekali lagi bahwa hidup itu adalah sebuah peperangan atau pertandingan. Sebagai apapun, kita harus menyadari bahwa yang namanya hidup itu sebuah peperangan, sebuah pertandingan, dan itu bukan bukan sebuah pilihan lah. Kalau boleh saya pilih aja deh, saya nggak mau berperang, saya nggak mau bertanding misalnya. Tidak bisa saudara, tidak bisa jemaat Tuhan ya. Jadi benar-benar bahwa hidup kita adalah sebuah peperangan dan sebuah pertandingan. Kita nggak bisa milih seperti para atlet atau misalnya saya mau pilih cabang olahraga bulu tangkis aja, saya mau pilih cabang olahraga sepak bola aja, gitu ya. Nggak bisa. Tetapi kita harus menyadari bahwa seluruh kehidupan perjalanan hidup kita itu adalah sebuah pertandingan atau sebuah peperangan. Dan peperangan itu akan terus berjalan, akan terus berlangsung sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada bagaimana Tuhan Yesus waktu datang yang kedua kali. Sebab itu bersyukur dan berbahagialah jika kita saat-saat ini bahkan sampai nanti perjalanan hidup kita yang terakhir kita diizinkan untuk kayak dilatih sama Tuhan, ya. Kalau engkau mengalami masalah, engkau mengalami sebuah ujian, kalau kita menghadapi sebuah tantangan dalam hidup kita, bersyukur, berarti Tuhan sedang melatih kita sampai kepada akhirnya nanti. Walaupun mungkin ya boleh dikatakan bahwa kita semua pasti pada akhir zaman nanti nggak mau nanti berperang dengan antikris gitu. Yang kita semuanya pasti pingin itu adalah saatnya nanti kita diangkat langsung sama Tuhan. Tapi ingat bahwa nanti di akhir tetap Tuhan minta supaya kita berperang melawan mereka. Ya. Itu, ya. Yang pertama bahwa hidup kita adalah sebuah peperangan dan pertandingan. Itu bukan pilihan, ya. Bukan pilihan, sekali lagi bukan pilihan. Kita nggak bisa pilih-pilih. Yang pertama. Yang kedua, bahwa dikatakan tadi kalau lihat firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang adalah pokok kemenangan dan pengharapan kita. Kenapa? Karena bersama Dia anak domba itu, maka kita akan mengalahkan raja-raja yang saat itu yang disebut juga antikris itu. Gitu ya, dengan segala pasukannya. Dikatakan oleh firman Allah bahwa anak domba itu dengan pengikut-pengikutnya akan mengalahkan mereka. Jadi artinya bahwa Tuhan Yesuslah adalah pokok kemenangan dan pengharapan dalam hidup kita. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita setia, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ada di jalur yang tepat, saudara. Ya, kita sudah ada di jalan yang pas. Kenapa? Karena jalan itu, karena Yesus itulah yang memberikan kemenangan dan pengharapan buat kita. Amin. Ya. Sebab itu tetap pegang, ya, tetap setia. Karena Yesuslah pokok kemenangan dan pengharapan kita. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Di kolong langit ini, di bawah langit, di atas bumi tidak ada nama yang sanggup, ya, yang bisa membawa kita ke surga selain nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ya, tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, katanya. Begitu. Jadi artinya bahwa kita sudah di jalan yang tepat, kita sudah di jalur yang tepat. Dialah kemenangan kita. Saudara, apapun yang sedang kau hadapi saat ini, masalah, penyakit, pergumulan,
masalah sekolah, kuliah anak kita, biaya dan lain sebagainya, percayalah ya, Yesuslah sumber kemenangan dan sumber pengharapan kita. Amin. Puji Tuhan. Itu yang kedua dari ayat tadi yang bisa kita lihat. Yang ketiga, bahwa kemenangan dan pengharapan juga adalah bagi kita. Ya. Kemenangan itu juga bagi kita. Yesus adalah pokok kemenangannya. Dialah yang menjadi panglima kemenangan kita. Bahkan saya baru juga membaca dalam Keluaran, Yesus itu adalah, atau Allah itu adalah panji-panji kemenangan kita. Itu. Tetapi panji kemenangan itu juga Dia berikan kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya. Ini, yaitu yang bagaimana? Kita yang seperti apa? Yang pertama, yang terpanggil. Sebenarnya kalau kita belajar tentang panggilan, sebenarnya Tuhan tuh mau memanggil semua orang. Di dalam Matius dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memanggil semuanya secara keseluruhan tanpa terkecuali. Atau ketika Tuhan Yesus menyuruh kepada murid-muridnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Artinya bahwa Tuhan sebenarnya memanggil kepada semua, banyak. Tuhan memanggil. Tetapi ada tetapinya. Ini yang kedua. Yang diberi kemenangan oleh Tuhan, yang mengalami kemenangan yang bersama Tuhan, bukan hanya yang memang dipanggil atau terpanggil oleh Tuhan secara keseluruhan. Tetapi yang kedua kita harus ingat, yang terpilih. Namanya juga pilihan gitu kan. Kalau kita sedang memilih baju-baju, maka dari sekian banyak baju yang ada di hadapan kita, kita ambil yang cocok, yang sesuai, yang baik, yang berkualitas menurut kita. Betul? Ya, demikian juga Tuhan memang memanggil semua orang, mau menjadikan semua bangsa muridnya, tetapi belum tentu semuanya masuk dalam kategori pilihan ini. Sebab itu jadikanlah kita sebagai jemaat yang terpilih. Amin. Jangan cuma dalam panggilan doang. Ini sudah bagus ketika kita merespon, ini sudah bagus. Tapi mari kita naikkan level kita menjadi orang-orang yang terpilih. Amin. Ya. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Yang diberi kemenangan oleh Tuhan, yang menang bersama-sama dengan Yesus adalah yang ketiga, yaitu orang yang setia. Ingat, orang yang setia dari ayat tadi. Sudah terpanggil, oke. Tapi belum tentu semuanya masuk dalam kategori terpilih. Tetapi orang-orang yang terpilih pun masih disaring lagi, belum tentu semua masuk dalam kategori yang setia ini. Dan firman Allah tadi katakan bahwa orang-orang yang setia itulah yang akan mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Yaitu mereka yang sudah melewati proses terpanggil dan proses terpilih ini. Dan mereka akhirnya menjadi setia. Itulah loyalitas. Ya. Puji Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita akan lihat ini bagaimana dengan kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terpanggil, yang terpilih, tetapi juga yang setia. Nah, bagaimana dengan apa sih yang dibutuhkan bagi kita supaya menjadi orang-orang yang setia? Ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang setia dan mengalami kemenangan dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, kita akan lihat apa sih kebutuhan dalam kesetiaan kita itu. Contohnya yang gampang begini, jemaat Tuhan, saudara-saudaraku. Ketika kita mau membuat sayur asem, ya, yang gampang lah ya orang Sunda, sayur asem.
Wah, bagaimana supaya caranya menjadi atau membuat sayur asem yang paling enak? Nah, dibutuhkan bahan-bahannya apa saja, bumbunya apa saja, cara mengolahnya seperti apa. Nah, kurang lebih demikian. Demikian juga dengan kesetiaan kita, apa yang dibutuhkan supaya kita benar-benar sampai menjadi jemaat yang setia ini, bukan hanya terpanggil dan terpilih, tapi juga yang setia. Nah, ini yang mari kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama yang dibutuhkan, maka kita akan melihat di dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, ayat ini mungkin seringkali jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dengar ketika ada di rumah-rumah duka, di perkabungan-perkabungan. Ya, aduh, saat ini kita sedang berkabung? Enggak. Tapi mari kita belajar dari ayat ini juga. Kalau kita melihat situasi sekarang gitu ya, banyak yang ngomong juga sama saya bahwa aduh kayaknya maut itu semakin dekat deh sama kita. Tetangga kita ada yang dipanggil Tuhan karena COVID dan lain sebagainya gitu ya. Kayaknya maut itu semakin dekat dengan kita. Nah, artinya itu menjadi warning, menjadi peringatan buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Dan inilah bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang setia tadi. Ya. Yang pertama yang dibutuhkan adalah mengakhiri pertandingan yang baik. Semua manusia, semua orang pasti pengen mencapai ke finish yang baik, finish yang oke, begitu ya, finish yang menyenangkan, ya. Dan mau kepada garis akhir. Garis akhir itu adalah bisa jadi sebuah kesuksesan, gitu ya. Itu garis akhir, tapi juga bisa jadi sebuah, boleh dikatakan adalah akhir dari kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menjemput kita. Artinya bahwa nyawa ini meninggalkan raga kita. Ya. Nah, dalam keadaan yang demikian, mari kita akan mengakhiri pertandingan, bahwa kehidupan kita yang disebut sebagai pertandingan tadi, kita akhiri dengan baik. Ya. Kita akhiri dengan baik. Ada banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Yang bunuh diri lah. Ya kan? Dan banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Dan itu bukan akhir yang baik tentunya. Ya. Atau misalnya ketika dipanggil oleh Tuhan. Baru ketahuan ternyata istrinya 2. Siapa yang tahu? Ternyata ada selingkuhannya, gitu kan? Nah, ini bukan akhir dari pertandingan yang baik. Tetapi mari kalau kita mau menjadikan hidup kita menjadi orang-orang yang setia, kita akan melakukan dari saat ini yang terbaik sampai akhir kita. Tetap yang terbaik, yaitu dengan mengikuti aturan. Aturan siapa? Aturannya Tuhan tentunya. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Sebab itu kita perlu ibadah, kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu baca Alkitab. Ya. Akhirilah setiap pertandingan kita dengan baik. Ya, dengan baik, sekali lagi dengan baik. Jangan dengan tidak baik. Firman Allah mengajarkan akhiri dengan baik. Yang pertama, yang kedua, mari capai garis akhir, ya, mengakhiri dan garis akhir, finish kita. Kita meraihnya dengan sungguh-sungguh, ya, kita meraihnya dengan
luar biasa seperti gambar tadi di awal. Ya contohnya ini nih. Ya ini sampai garis finish ya. Mari akhiri sampai ke finish, sampai garis akhir kita. Ya. Sebagaimana tadi dengan benar, mari kita capai itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Puji nama Tuhan. Ada banyak orang-orang yang tadi saya katakan bahwa mereka mencapai garis akhir tapi bukan atas kehendaknya Tuhan. Kenapa? Karena mungkin dengan bunuh diri dan lain sebagainya, dengan mencoba untuk mendahului Tuhan, begitu kan? Bunuh diri bisa banyak jalannya. Nah, itu tentunya adalah bukan akhir yang direncanakan oleh Tuhan, tetapi kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan itu sampai akhir. Ya. Itu maksudnya. Yang ketiga yang dibutuhkan adalah, jadi dalam hal itu dibutuhkan sebuah kekuatan, sebuah ketekunan, sebuah perjuangan, memang peperangan itu gitu ya, sampai kita mencapai kepada garis akhir. Dan yang ketiga adalah ini yang paling penting dan mari kita selalu ingat, yaitu dalam pertandingan itu kita tetap yang disebut memelihara iman. Katakan bersama, memelihara iman. Ya. Kata memelihara iman kita bisa ucapkan dalam sekian detik. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, untuk memelihara iman ini dibutuhkan perjuangan yang luar biasa lewat setiap kehidupan kita, betul nggak? Di tempat kerja mungkin kita bisa kecewa dengan bos kita, bisa sakit hati dengan rekan kerja kita. Kalau kita nggak bisa pelihara iman, kita bisa kehilangan iman. Kita bisa terkuasai oleh sakit hati, oleh perasaan-perasaan yang mengecewakan itu. Dengan teman, dengan sahabat, bukankah sering terjadi gesekan. Dan itu seringkali membuat iman kita minimal berkurang, membuat iman kita jadi goyah, betul? Ya. Tapi mari kalau kita mau belajar tentang kesetiaan, kita tetap memelihara iman. Walaupun memang luar biasa perjuangannya. Ya. Tetaplah pelihara iman. Seperti peperangan air zaman tadi sampai akhir kita harus tetap masih berjuang. Ya. Dan orang-orang yang setia adalah orang-orang yang tetap memelihara iman. Walaupun mungkin sekarang ini kayaknya kondisi kok semakin menakutkan ya. Semakin bikin kita pikiran kita terkuasai oleh banyak hal begitu. Itu seringkali juga melemahkan iman kita. Tapi mari lewat firman Tuhan kita tetap memelihara iman. Dari hal tersebut maka yang dibutuhkan untuk kita tetap memiliki kesetiaan adalah ini. Berjuang dan bekerjalah lebih giat atau lebih keras. Berjuang lebih dekat sama Tuhan, berjuang lebih banyak tahu firman Tuhan. Berjuang, bekerja lebih lagi untuk hal-hal yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Bukan lagi apa yang saya mau, apa yang dunia apalagi mau, jangan. Tetapi yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Karena itu yang akan membuat iman kita ini terpelihara. Ingat, awal sekali lagi, yang memberi kemenangan bukan dunia. Yang memberi kemenangan bukan kita sendiri, bukan apa yang kita punya. Tetapi yang memberi kemenangan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu akan diberikan kepada orang-orang yang tetap memelihara iman kepadanya. Itulah orang-orang yang setia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu tahu, tulisan ini dalam 2 Timotius ini adalah boleh dikatakan tulisan paling akhir dari Paulus. Dan apa yang dialami oleh Paulus selama dia melayani Tuhan? Perjuangannya luar biasa. Salah satu mentor atau ya kakak rohani lah begitu ya. Bu Anita pernah menyampaikan ke youth ketika menyampaikan renungan. Salah satu orang yang banyak mengalami penderitaan begitu ya. Selain Ayub, itu kalau di perjanjian lama
dia katakan contohnya adalah Paulus ini. Ya. Kenapa? Karena ketika Paulus menjadi murid Tuhan, banyak yang mengincar dia, banyak yang berusaha menjatuhkan dia, banyak yang berusaha menangkap dia, membunuh dia. Dia karam kapal, ya. Dia terapung-apung, dia memang juga ditangkap, dipenjara, bahkan dicambuk. Dikatakan 40 kurang 1 kalau kita membaca di tulisan-tulisan Paulus. Kenapa dikatakan 40 kurang 1? Karena kalau udah genap 40 cambukan itu, nanti kalau kedapatan misalnya bersalah lagi, gak akan dicambuk lagi. Artinya apa? Ketika kedapatan kesalahan lagi menurut mereka, maka bisa dicambuk lagi. Bayangin. Dan dia saat itu siap karena sedang ditawan oleh bangsa Roma, penjajah Roma, dan sedang siap menghadapi jatuhan hukuman mati dengan kepala dipenggal. Ini yang dia tulis. Makanya aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Walaupun perjuangannya luar biasa. Kita toh belum sampai segitu kan, saudara. Ya, mari kuatkan iman kita, pelihara iman kita. Amin. Ya, puji Tuhan, kalau masalah-masalah sedikit, kalau ada perbedaan sedikit, jangan gampang mundur. Jangan gampang menyerah. Terus maju buat Tuhan. Pertahankan imanmu. Puji Tuhan. Itu yang dibutuhkan dalam kesetiaan. Sehingga Paulus katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya, apa sih kalau tadi yang dibutuhkan dalam kesetiaan, sekarang apa yang menjadi dasar kita itu harus setia gitu ya. Kita itu perlu setia. Apa yang menjadi dasar yang kuat? Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah menyaksikan sebuah kisah nyata begitu ya tentang komplotan begitu, kalau bahasa kerennya apa sih namanya komplotan teh? Kayak Resi Davis dan teman-temannya begitulah, apa namanya kalau di film-film gitu. Kok saya lupa sedikit. Ya pokoknya kelompok-kelompok kejahatan lah begitu. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca itu, mereka yang menjadi kelompok kejahatan itu justru orang-orang yang paling terkenal setia. Kenapa? Misalnya ada salah satu anggotanya yang ditangkap oleh aparat keamanan. Ditanya kayak apapun, dia gak akan pernah membongkar rahasia dari kelompoknya. Kalau kalian atau kita misalnya menyaksikan film-film atau misalnya kisah-kisah nyata tentang seperti itu, lihat saja, pasti seperti itu. Ya, kenapa? Karena kesetiaan mereka dengan kelompoknya. Kenapa mereka sampai segitu kuatnya, segitu berjuangnya, segitu membelanya dengan kelompoknya? Karena biasanya mereka yang masuk dalam kelompok-kelompok itu adalah orang-orang broken home, orang-orang yang ada masalah, misalnya masalah dengan keluarga, dengan orang tua atau kecewa dengan apa gitu ya. Masuk ke sana, kenapa? Diterima. Setelah diterima, biasanya juga disupport, semua disiapin begitu ya. Kalau kita melihat juga di YouTube, yaitu salah satu stand up komedi yang namanya siapa? Mongol ya. Mongol pernah bersaksi juga bahwa dia dulunya adalah anggota gereja setan. Dan gereja setan itu sangat kuat sebenarnya. Dan sangat setia dia katakan. Kenapa? Karena yaitu diterima, disupport semuanya. Disupport semuanya. Sehingga mereka begitu kuat, begitu setia dan susah untuk keluar dari situ. Kecuali anugerah Tuhan. Ya. Kecuali anugerah Tuhan. Nah buat kita apa? Mari kita lihat bersama-sama. Nah inilah alasan kenapa kita harus setia. Saya kasih contoh tadi
tentang orang-orang yang punya kelompok kejahatan gitu ya. Nah, buat kita apa yang kita ini harus setia gitu ya? Apa dasarnya, apa alasannya? Yang pertama, ya, karena ada harapan. Harapan apa? Kekekalan, tentu bersama dengan Tuhan Yesus. Tadi ada pengharapan, ada kemenangan gitu ya. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu yang harus menjadi alasan dasar kenapa kita harus setia. Ya. Kenapa kita harus setia sama Tuhan? Karena di dalam Dia ada harapan. Ya. Apapun keadaan kita saat ini, percayalah masih ada harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Oke? Untuk sekolah, untuk biaya, untuk apapun, bahkan untuk kehidupan kita. Ya. Apapun itu, ada harapan bersama dengan Dia. Kekekalan sampai ke surga tentunya juga. Itu yang lebih utama. Dan yang kedua, bahwa ada kepastian. Pasti apa? Ya pasti ditolong, pasti dibela sama Tuhan, pasti dipimpin, pasti diberi kemenangan sama Tuhan. Ada kepastian. Pasti masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Dan firman Allah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita sudah gak ada jalan lagi, ketika kita berharap sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bukakan jalan buat kita. Ketika kita merasa, ekonomi lagi mati, usaha lagi kayaknya seret gitu ya. Gak ada kehidupan, berdoa sama Tuhan, berpengharapan sama Tuhan, maka Tuhan adalah sumber kehidupan yang bisa membuat hidup kembali usaha kita. Ya, Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan itu. Puji Tuhan, karena ada kepastian bahwa kita pasti masih ditolong sama Tuhan. Kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Sampai saat ini kalau kita ada, kita sehat, itu kemurahan Tuhan. Bukan berarti bahwa mereka yang mengalami, diizinkan Tuhan mengalami penyakit, mengalami dengan wabah COVID ini tidak ada pertolongan Tuhan. Mungkin memang Tuhan izinkan supaya mereka tetap berharap sama Tuhan, melewati masa-masa itu. Bahkan sekalipun sampai akhirnya dipanggil Tuhan dengan cara demikian, tapi tetap mempertahankan iman, itu adalah pertolongan Tuhan. Sebab kalau tanpa kekuatan Tuhan mungkin dia juga bisa nyalahin Tuhan. Kenapa aku mengalami ini? Begitu kan? Ya. Jadi di dalam Dia ada kepastian, sehingga itu menjadi alasan kita setia, kita berjuang, kita bekerja lebih keras lagi. Dan yang ketiga, bahwa selalu ada rencananya yang lebih baik. Ada rencana Tuhan yang lebih baik. Maksudnya di sini kalau kita melihat ayat tadi, peperangan, memang ada peperangan, memang ada pertandingan dalam hidup kita yang gak gampang, yang gak sulit, berat, betul. Tapi ingat, di balik peperangan itu Tuhan sudah siapkan kemenangan. Artinya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, ada rencananya yang lebih baik. Istilahnya bahasa kerennya begitu ya, ada pelangi di balik hujan, di balik badai. Ya. Ada madu di balik lebah yang begitu kita takuti. Tapi ada madu. Demikian. Itu yang menjadi alasan kenapa kita setia. Walaupun memang gak gampang, walaupun memang perjuangan, walaupun memang sulit. Tapi pasti ada pertolongan. Dan yang terakhir, dari semua itu adalah bahwa mari jangan ragu lagi berjuang, bekerja lebih giat dalam melayani, mengasihi, mengiring Tuhan Yesus sampai akhir. Jangan ragu lagi. Sekalipun memang hidup kita masih bertanding, masih berjuang terus. Kenapa? Karena setiap jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan seperti yang dikatakan oleh Paulus di akhir hidupnya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yang tetap setia, tetap loyal,
tetap berjuang, tetap giat, tetap mempertahankan iman sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan percayalah bahwa masih ada harapan, ada pertolongan Tuhan, ada rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini atau akhir-akhir ini dengan segala kondisi yang ada, tetaplah berjuang, tetaplah bekerja, tetaplah percaya bahwa Yesus kita tidak pernah menyia-nyiakan setiap jerih lelah kita sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, walau lewat lembah air mata. Kita akan saksikan kemuliaan-Nya, dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu
Engkaulah pokok kemenangan dan keselamatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Bapa. Engkaulah pertolongan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia kepada setiap kami yang mendengar, yang menyaksikan Tuhan Yesus. Kami percaya, kuatkan iman mereka Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang sudah disampaikan. Sehingga umat-umat-Mu menjadi umat-umat yang setia sampai akhir. Sekalipun melewati banyak-banyak pertandingan, banyak-banyak peperangan iman mereka, tetapi mereka tetap kuat bersama dengan Engkau. Bahkan mereka semakin giat sampai kepada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati Tuhan iman percaya mereka. Biar mereka semakin menjadi orang-orang yang tidak hanya terpanggil tetapi juga terpilih sampai menjadi jemaat yang setia sampai kepada akhirnya mereka memperoleh mahkota kehidupan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kuatkan, teguhkan iman percaya mereka di tengah-tengah pertandingan, di tengah-tengah perlombaan peperangan rohani mereka. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mungkin dalam sepanjang bulan Juli ini kita masih ibadah online. Jadi para petugas, pelayan dan jadwal-jadwal bisa Bapak Ibu Saudara lihat di e-warta yang akan dibagikan oleh Divisi Multimedia. Mari kita akan akhiri bersama kita membawa hati kita kepada Tuhan kembali. Mengiringmu seumur hidupku. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah seumur hidup kami mau tetap mengiring Engkau Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati sekolah kuliah mereka, kesehatan mereka, terlebih iman percaya mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, baik kesehatan mereka, baik ekonomi mereka, atau apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, hanya Engkau yang menjadi satu-satunya pengharapan kami. Dalam nama Yesus
mereka semuanya dipulihkan, diberkati, dijamah oleh Tuhan, dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati seluruhnya. Pelayan hamba-hambamu yang sudah melayani, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari, di sepanjang minggu ini kami tetap serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan, penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Layani